Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama saya Kak Ervina Sagita. Hari ini kita akan sama-sama membahas materi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Thaif. Apakah adik-adik tahu peristiwa apa saja yang terjadi pada saat hijrah Nabi Muhammad ke kota Thaif dan apa saja sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke kota Thaif? Untuk mengetahui peristiwa apa saja dan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke kota Thaif, yuk simak video ini hingga habis ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam ini memiliki banyak sekali rintangan dan hambatan. Salah satunya yaitu masyarakat Quraisy di kota Mekah yang selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad selalu didampingi oleh sahabat-sahabatnya dan juga orang-orang terkasihnya. Salah satunya yaitu istrinya Siti Khadijah dan juga pamannya yang bernama Abu Thalib. Di usianya yang ke-65 tahun, Siti Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu juga dengan paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. Sehingga pada tahun kematian kedua orang terkasihnya ini disebut juga sebagai tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad sedang dalam keadaan yang berduka, masyarakat Quraisy semakin gencar untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Kaum Quraisy beranggapan jika Nabi Muhammad tidak lagi memiliki pelindung, sehingga mereka bisa bebas untuk mencela, memaki, dan menghina Nabi Muhammad setiap hari, baik pagi, sore, maupun pada malam hari. Karena merasa keamanannya sudah sangat terganggu, akhirnya Nabi Muhammad memilih untuk hijrah ke kota Thaif dengan tujuan menyebarkan agama Islam ke kota Thaif dan juga meminta perlindungan dari saudara-saudara Nabi yang berada di kota Thaif sebagai pimpinan dari kota Thaif. Nah, dari penjelasan yang sudah kakak terangkan, bisa kita simpulkan bahwa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Thaif adalah yang pertama, karena dia telah kehilangan kedua orang yang dia kasih dan dia cintai dan merasa sangat sedih. Lalu yang kedua, karena gangguan masyarakat Quraisy yang sudah sangat merajalela untuk menghalanginya dalam dakwah Islam. Yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad ingin menyebarkan agama Islam di kota Thaif. Dan yang keempat, Nabi Muhammad juga ingin bersilaturahmi dengan mengunjungi saudara-saudaranya yang berada di kota Thaif. Apakah adik-adik tahu di mana letak kota Thaif dan seberapa jauhkah jarak antara kota Mekah ke kota Thaif? Untuk mengetahuinya, sekarang kita akan melihat peta jarak antara Thaif dan kota Mekah. Letak kota Thaif sekitar 65 km di tenggara kota Mekah. Kota Thaif dihuni oleh penduduk dari Bani Saqif. Mereka terdiri dari dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Dari Bani Saqif inilah terdapat keluarga-keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Nama-nama saudara Nabi Muhammad yang berada di kota Thaif yaitu Kinana, Sa'ud, dan Habib. Ketiga saudara Nabi Muhammad ini yaitu pimpinan yang ada di kota Thaif. Nah, keputusan Nabi Muhammad untuk memilih kota Thaif sebagai tempat perlindungannya dari masyarakat Quraisy, selain untuk menemui saudara-saudaranya, Nabi Muhammad juga berharap jika saudara-saudaranya bisa mengikuti ajaran Islam. Dalam hijrahnya ke kota Thaif, Nabi Muhammad ditemani oleh Zaid bin Harizah, di mana Zaid merupakan mantan budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anak. Mereka berdua berjalan kaki dari kota Mekah ke kota Thaif. Sesampainya di kota Thaif, Nabi Muhammad langsung menemui saudara-saudaranya. Awalnya mereka menyambut dengan baik kedatangan Nabi Muhammad. Namun ketika Nabi Muhammad mengutarakan jika keinginannya untuk mendakwahkan agama Islam dan mengajak ketiga saudaranya itu untuk memasuki agama Islam, sifat ketiganya menjadi berubah. Mereka menolak ajakan Nabi Muhammad untuk memasuki agama Islam. Mereka mencaci dan menghina Nabi Muhammad bersama dengan masyarakat desa Thaif lainnya. Setelah menerima penolakan, hinaan, makian, bahkan pelemparan batu yang dilakukan oleh masyarakat kota Thaif, akhirnya Nabi Muhammad dan Zaid memilih untuk pergi dari kota tersebut.
Pada saat meninggalkan kota Thaif, Nabi Muhammad dan Zaid memilih untuk beristirahat di sebuah kebun. Tempat Nabi Muhammad beristirahat adalah kebun milik Utbah bin Robi'ah dan Saibah bin Robi'ah. Kedua orang tersebut adalah orang-orang yang juga memusuhi Nabi Muhammad karena dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad merasa sangat sedih ketika mengetahui jika kebun yang dia gunakan untuk beristirahat adalah milik kedua orang tersebut. Melihat Nabi Muhammad dan Zaid yang penuh dengan luka, akhirnya kedua orang itu merasa kasihan. Mereka memerintahkan budaknya untuk memberikan beberapa buah kepada Nabi Muhammad dan Zaid. Budak yang diperintahkan untuk memberikan buah-buahan kepada Nabi Muhammad dan Zaid ini bernama Adas. Menerima buah-buahan yang diberikan oleh Adas, Nabi Muhammad dan Zaid menerima dengan baik dan membaca Bismillah ketika hendak memakannya. Mendengar Nabi Muhammad membaca Bismillah, Adas menjadi terkejut karena ini pertama kalinya ia mendengar seseorang mengucapkan kalimat Bismillah. Melihat keterkejutannya Adas, Nabi Muhammad langsung bertanya kepada Adas, "Dari manakah kamu berasal dan apa agamamu?" Ucap Nabi Muhammad pada saat melihat keterkejutan dari Adas. Adas menjawab bahwa dia berasal dari Nainani dan juga pengikut Nasrani. Jawaban dari Adas, Nabi Muhammad pun tersenyum dan berkata, "Apakah kau berasal dari negeri seorang laki-laki baik, Yunus bin Matta?" Tanya Rasulullah. Mendengar pertanyaan Rasulullah kembali, Adas pun menjawab dengan pertanyaan, "Dari manakah engkau mengenal Yunus bin Matta?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku pun adalah seorang nabi," jawab Rasulullah. Lalu setelah menjawab pertanyaan itu, Nabi Muhammad membacakan beberapa surat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Mendengar riwayat tentang Nabi Yunus membuat Adas membuka hatinya dan akhirnya memilih untuk ikut memasuki agama Islam. Lalu kemudian Nabi Muhammad kembali melakukan perjalanan bersama dengan Zaid menuju kembali ke kota Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad dan Zaid memilih untuk kembali ke kota Mekah. Pada saat perjalanan menuju kota Mekah, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk menghukum masyarakat kota Thaif yang telah kejam kepadanya. Namun dengan ketabahan hatinya dan kesabarannya, Nabi Muhammad menolak permintaan Jibril. Nabi Muhammad justru mendoakan masyarakat kota Thaif. Ia berdoa semoga saja Allah memberikan jalan yang lurus kepada masyarakat kota Thaif sehingga mereka bisa masuk Islam dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Anak-anak, dari materi yang sudah kakak sampaikan, banyak sekali hal positif dan hikmah yang bisa kita ambil dari ketabahan Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah ke kota Thaif. Di antaranya yaitu yang pertama, tabah ketika ditinggal oleh orang-orang yang terkasih, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Yang kedua yaitu tabah ketika dakwahnya ditolak oleh para pimpinan Thaif. Yang ketiga yaitu tabah karena diusir dari kota Thaif. Yang keempat, tabah mendapat cacian, hinaan, bahkan pelemparan batu yang dilakukan oleh masyarakat kota Thaif. Kelima yaitu tabah dalam menerima semua peristiwa dan hal-hal buruk yang terjadi pada saat hijrahnya ke kota Thaif. Sehingga Nabi Muhammad juga tidak menyimpan dendam terhadap masyarakat kota Thaif dan tidak memiliki keinginan untuk menghukumnya. Namun ia berdoa untuk kebaikan masyarakat kota Thaif. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga saja banyak manfaat yang bisa adik-adik ambil ya dari pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.